Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ferdi Ferdian. Saya dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis pulmonologi medis kritis. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema penata laksana tuberkulosis resisten obat dalam rangka peningkatan akses layanan TB resisten obat yang bermutu dan merata di seluruh Indonesia. Em, ini adalah kurikulum vitae saya. Tujuan yang ingin kita sampaikan atau kita diskusikan sampai hari ini adalah supaya teman-teman sekalian paham apa yang dimaksud dengan TB resisten obat dan pengobatan dengan panduan yang terbaru. Di TB resisten obat, pengobatannya selalu mengalami kemajuan dan kini adalah tahun 2023 dengan panduan yang paling terbaru yaitu panduan yang namanya BEPALEM, singkatannya BEPALEM, BEPAL, dan ada panduan untuk monoresisten isoniazid. Bepalem itu singkatan dari bedaquiline, retomanib, linezolid, dan moxifloxacin. Ada 4 antibiotik. Sebagai pendahuluan, tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang sebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis dan kuman ini berbentuk batang dengan ukuran 1 sampai 4 mikro. Bakterinya anaerob, aerob obligat, bakteri tahan asam dengan waktu regenerasi yang lambat. Dia mengalami pembelahan diri sekitar 15 sampai 20 jam sekali. Jadi satu menjadi dua itu dalam 1 hari lah kira-kira. Dan bisa dilihat di gambar di sebelah, TB paru bisa menyerang paru, ya gambar pertama dan gambar kedua di atas, dengan yang atas gambar dengan ada kavitas, yang gambar kedua dengan CT scan didapatkan ada tampilan khas yaitu 3 in bud. Dan ada yang gambar ketiga yaitu gambar TB miliar dan TB yang menyerang paru ini berdasarkan laporan di nasional maupun internasional di WHO itu sekitar 90%-an. Sedangkan untuk TB ekstra paru itu mencapai sekitar 9%. Contohnya misalnya TB ekstra paru ada pleuritis TB, ada TB kelenjar, ada TB abdomen, dan spondilitis TB, ada meningitis TB, TB kulit, dan lain sebagainya. TB ini menular secara airborne, jadi harus pastikan bahwa teman-teman paham bahwa penularannya bukan droplet, jadi dia bisa secara airborne. Airborne artinya apa? Airborne artinya ukuran percik klinik yang menjadi kendaraan buat Mycobacterium ini menularkan pada orang lain itu lebih kecil dari 5 mikron. Jadi kalau misalnya mau mencegahnya berarti kita butuh eh, apa ya? Butuh menggunakan masker N95 kalau kita lagi dinas di poli. Insidensi TB di Indonesia tahun 2021 ini laporan dari eh, profil dari TB Indonesia dan melalui WHO ya, dari terbitan dari websitenya WHO dikatakan sekitar 969 ribu atau diperkirakan sekitar 872.000 sampai 1.070.000 eh, penderita TB di Indonesia. Ini adalah insidensi tahun 2021. Estimasi ini didapatkan dari kolaborasi WHO dengan negara Indonesia, negara terkait yaitu Indonesia. Bagaimana dengan insidensi TB resisten obat di tahun 2021? Perkirakan ada sekitar 22.000 kasus TB resisten obat. Bagaimana dengan notifikasinya? Notifikasi adalah pasien TB yang em, terdiagnosis dan terlaporkan atau ternotifikasi dan dilaporkan melalui program nasional namanya program SITB. Itu dikatakan bahwa pada tahun 2021 ada laporan TB yang diobati sekitar 435.577. Um, Kalau dibandingkan dengan insidensinya tadi kan 969.000, berarti ini yang ternotifikasi atau yang terdiobati di Indonesia itu hanya sekitar
45% kasus. Nah, dari yang ternotifikasi tersebut didapatkan 53% kasus TB adalah pria di atas 15 tahun, dan ini tadi sama yang kayak di slide pertama, 92% TB paru dan 8% TB ekstra paru. Nah, di sini juga dikatakan bahwa hanya 50% yang ditegakkan dengan tes cepat molekuler, dan hanya 48% yang diketahui status HIV-nya. Ini berdasarkan program SITB. Terus bisa dilihat grafik di atas bahwa itu grafik female dan male, jadi berdasarkan gender dan usia didapati pada baik perempuan maupun laki-laki itu cenderung di usia produktif. Usia produktif itu usia-usia yang tertinggi di ini peaknya yaitu sekitar 45 sampai 54. Nah, itu kalau yang funding for TB, jadi TB, pengobatan TB ataupun tata laksana TB di Indonesia itu masih kolaborasi domestik dengan internasional, internasional dari Global Fund. Nah, untuk selanjutnya, tuberkulosis dapat ditegakkan secara bakteriologis maupun klinis. Untuk penegakan bakteriologis itu dapat dilakukan secara genotipik, jadi gen kuman dari tuberkulosisnya itu ditemukan dengan menggunakan alat yang namanya misalnya ya penggunaan tes cepat molekuler atau penggunaan line propagate LPA, dan eh, bakteriologis itu juga bisa ditemukan secara fenotipik yang klasik, yaitu kita melihat langsung basil tahan asam atau dengan pembiakan dengan kultur dibagi jadi dua, ada kultur cair dan nama kultur yang padat. Kultur cair namanya MJIT ya, dan kultur padat namanya Lowenstein-Janssen. Dan tuberkulosis juga dapat ditegakkan secara klinis. Klinisnya berarti pasien dengan misalnya TB paru, gejala lokalnya di paru, disertai dengan gejala sistemik. Sistemiknya seperti berat badan turun, keringat malam, nafsu makan yang turun, meriang, nggak enak badan. Dan kita harus tanyakan juga, jangan lupa, apakah ada riwayat kontak erat TB di keluarganya, apakah ada riwayat pengobatan TB sebelumnya, dan disertai dengan penunjang lain, tapi bukan penunjang bakteriologis, contohnya seperti penunjang radiologis. Dan ingat bahwa berdasarkan surat edaran tahun 2021, kita tidak boleh melakukan pendiagnosisan TB hanya berdasarkan radiologis. Kalau mau ya tadi, berdasarkan klinis, tapi kombinasi dari semuanya itu. Nah, ini ada satu klausul lagi untuk penegakan diagnosis TB resisten obat, harus dengan bakteriologis. Jadi nggak boleh cuman klinis untuk TB resisten obat. Kalau dilihat di gambar di atas adalah suatu alat untuk memeriksa tes cepat molekuler, sama produknya Gen Expert dari Checkhead. Nah, tes cepat molekuler ini adalah eh, alat untuk pendiagnosisan utama saat ini. Jadi, untuk penegakan diagnosis tuberkulosis, sekarang kita mengacu pada genotipik dengan menggunakan tes cepat molekuler. Jadi, apapun em, TB-nya, baik TB paru maupun ekstra paru, harus dengan menggunakan tes cepat molekuler. Dan tes cepat molekuler ini pun juga memiliki keunggulan karena dia bisa mendeteksi satu gen untuk resisten terhadap rifampicin. Nah, ini untuk distribusi ya dari alat tes cepat molekuler berdasarkan dari dinas. Ini per 5 September 2022 itu sudah mencapai sekitar eh, sampai sekitar berapa tuh? 1.812 alat tes cepat molekuler yang disebarkan di seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Barat sendiri itu udah ada sekitar 206 tes cepat molekuler yang disebarkan di seluruh Jawa Barat. Oke. Berikutnya adalah, jadi tadi saya menjelaskan mengenai untuk penegakan diagnosis tuberkulosis itu mengalami kemajuan pesat, salah satunya yaitu dengan penemuan alat namanya tes cepat molekuler berbasis nucleic acid amplification test atau PCR. Nah, ini di gambar ini juga saya ingin tunjukkan bahwa selain alat untuk diagnosisnya, penata laksanaan tuberkulosis pun juga mengalami kemajuan. Kita bisa lihat di sini mulai pertama dari tahun abad 18, di mana Robert Koch pertama kali menemukan secara fenotipik dengan mikroskop, dia melihat basil tahan asam. Habis itu 1921 diketahui ada TB vaksin pertama BCG. Terus selanjutnya bisa dilihat perkembangan secara pesat di tahun 1952, 1952,
sampai 1965, jadi sekitar 10 tahunan itu semua obat TB yang untuk sensitif obat semuanya muncul. Nah, tantangan muncul adalah ketika tiba-tiba sekitar tahun 8 atau 1980-an itu mungkin lebih awal lah, mulai muncul bakteri tuberkulosis yang tahan terhadap obat atau kita bilang resisten terhadap obat. Nah, itu tantangan buat kita. Nah, kita lihat di sini, dilihat di sini pengobatan TB resisten obat pun mengalami terus dilakukan penelitian-penelitian. Dan ini ada 4 tabel. 4 tabelnya adalah 4 obat yang digadang-gadang paling kuat untuk mengatasi tuberkulosis resisten obat. Pertama, pada yang paling pojok kiri itu ada bedaquiline, moxifloxacin, golongan fluoroquinolone, linezolid, dan pretoman. Bedaquiline itu em, didesain pertama oleh Janssen, Johnson sebetulnya, dan di-approve oleh FDA untuk pengobatan TB resisten obat tahun 2012. Dia bersifat bakterisidal dengan menghambat pembentukan sintesis ATP dari sel Mycobacterium, dan absorpsinya lebih baik kalau diberikan bersamaan dengan makan, dan bedaquiline itu tidak dipengaruhi oleh renal clearance, jadi tidak tidak masalah karena sebagian besar obatnya dibuang melalui feses atau melalui saluran cerna. Fluoroquinolone bagaimana? Fluoroquinolone itu salah satunya adalah moxifloxacin. Dia sebetulnya dia aktif tidak hanya pada kuman Mycobacterium tuberculosis, tapi juga aktif untuk gram positif dan gram negatif. Um, dan sifatnya bakterisidal, dia menghambat DNA girase. Dan dia juga moxifloxacin ada sediaan IV, tapi untuk sediaan peroralnya pun bagus, yaitu dengan bioavailabilitas sekitar 90%. Moxi ini bisa diberikan bersamaan dengan makan, tapi jangan bersamaan dengan susu. Kalau linezolid gimana? Linezolid itu salah satu antibiotik golongan oxal oxazolidinone, ya. Dia bersifat bakterisidal dengan menghambat di ribosom 70S, dan bioavailability-nya juga sangat baik. Jadi dia mirip kayak moxi. Dia punya sediaan IV, tapi dia bisa diberikan dengan menggunakan per oral dengan kualitas yang kurang lebih sama. Dan obat ini dapat, kalau dengan yang per oralnya bisa dimakan bersamaan atau bersamaan makan atau tanpa dengan perut kosong. Kalau pretomanid itu ini sama juga obat-obat baru di approve sekitar 2019. Sifatnya bakterisidal dan menghambat protein dan lipid sintesis dari komponen dinding sel dari Mycobacterium tuberculosis, dan secara anaerob dia bisa merilis nitrik oksid yang menyebabkan reduksi dari produksi ATP. Pengobat pretomanid itu diminum berdasarkan sebaiknya diminum bersamaan dengan makan. Ini ada beberapa penelitian. Penelitian pertama yang saya bahas adalah penelitian Conradi dan kawan-kawan. Conradi ini menerbitkan penelitiannya di New England Journal tahun 2020. Code name untuk penelitian namanya Nick Study, dilakukan di satu negara, yaitu di Afrika Selatan. Seingat saya multicenter, ya, multicenter ada beberapa rumah sakit. Contoh kalau misalnya penelitian di Indonesia tapi single nation, satu Indonesia, tapi mungkin penelitiannya ada di RSHS, ada di RSCM, ada di RS Karyadi misalnya. Dan penelitian Conradi ini dilakukan tahun 2015 sampai 2017. Penelitian 3 tahun, penelitiannya open label, jadi baik pasien maupun dokternya tahu atau penelitinya tahu obat apa aja yang diberikan, dan tidak memiliki kontrol. Dalam arti semuanya itu diberikan sesuai dengan panduan terakhir, ya. Panduan yang dikasih menurut Conradi ini adalah panduan BEPAL, dan didapatkan jumlah sampel 109 pasien. Yang menariknya dari penelitian Conradi yaitu pasien HIV pun diikut sertakan dalam penelitian ini. Regimen yang diberikan adalah regimen BEPAL, itu bedaquiline, pretomanid, dan linezolid, 3 obat anti tuberkulosis resisten obat termutakhir, diberikan selama 6 bulan
Yang uniknya adalah linezolid yang diberikan dosis besar yaitu 1.200 miligram. Bagaimana dengan outcome atau hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya dikatakan favorable outcome sembuh maupun lengkap tinggi yaitu di atas 90%. Tapi permasalahan pada penelitian Conradi ini di Afrika Selatan didapatkan efek samping yang cukup besar, sekitar setengah, 1:2, satu di antara dua itu 57% dengan memiliki efek samping. Efek samping tersering yaitu neuropati perifer 81%, efek samping kedua yang tersering adalah mielosupresi 48%, dan efek samping tingkatan psikiatri pada 17% pasien, 17 pasien saja. Jadi eh, pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa eh, dengan dosis 1.200 efek sampingnya besar biarpun favorable outcome-nya sangat baik yaitu di atas 90%. Nah, Conradi juga selanjutnya belajar dari penelitian Nix tersebut. Dia membuat penelitian lanjutan. Jadi penelitian ini terpisah dari penelitian Nix namanya, tapi namanya mirip yaitu Genix. Nah, ini kan kemarin single nation, berarti ini sekarang multi nation. Afrika Selatan ikut lagi, Georgia, Moldova, dan Rusia. Dari 4 negara ya pasti multi multi center ya. Dan penelitian ini secara randomized trial, biarpun partially blind, mungkin maksudnya partially blind, pasiennya tetap nggak tahu dia dikasih obat apa, tapi dokternya pada tahu dengan 4 arm penelitian. Kalau sebelumnya kan uh, tanpa arm kan, dia dengan satu aja, semuanya dikasih Bepal selama 6 bulan. Kalau sekarang ada 4 arm penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efikasi, efikasi itu favorable outcome, dan keamanan dari dosis linezolid. Bisa dilihat di gambar tabel ini yang diikut sertakan yaitu pasien dengan XDR dan pre-XDR berdasarkan definisi lama ya. Di sini kenapa 4 arm? 4 armnya, arm pertama atau yang pertama yang dikatakan tetap diberikan Bepal 1.200 miligram mirip kayak penelitian Conradi yang awal, dan waktunya 6 bulan. Kalau yang arm kedua atau ininya dikatakan dengan Bepal 1.200 selama 2 bulan saja. Terus habis itu yang arm ketiga yaitu Bepal dosis setengahnya 600 miligram selama 6 bulan, dan keempat Bepal 600 miligram selama 2 bulan. Nanti dilihat outcome-nya. Outcome-nya kira-kira seperti ini. Bisa dilihat di tabel bahwa kenapa saya tulis Nix tadi, maksudnya itu formatnya mirip kayak format Nix tadi ya, maksudnya gitu ya. Favorable outcome pada yang arm pertama itu 93%. Ya, jadi paling tinggi memang kalau dosisnya linezolidnya 1.200 miligram diberikan selama 26 minggu full itu paling tinggi memang. Tapi lagi-lagi pada yang linezolid 1.200 eh, interupsi dosis, penurunan dosis dan penghentiannya pun banyak, sekitar 51% di antaranya itu disesuaikan dosis. Dan kalau dilihat adverse event atau kejadian yang tidak diinginkan grade 3 lebih dari satu itu paling tinggi, yaitu 31%. Serious adverse event-nya enggak 7% ya. Tapi tetap kalau bisa dilihat sebelahnya yang 1.200 miligram tetap adverse event yang serius adverse event-nya tinggi. Kematian alhamdulillah nggak ada. Dan neuropati perifer yang paling dominan mirip kayak di penelitian Conradi, mielosupresi 22%, penurunan HB dari 25% dari baseline itu 20%. Jadi kenapa saya tekankan demikian? Berarti yang kita ambil jalan tengahnya deh. Kalau linezolid 600 bagaimana? Linezolid 600 miligram diberikan selama 24 minggu, dikatakan bahwa favorable outcome-nya pun lumayan tinggi, yaitu 89%. Dengan efek sampingnya pun relatif paling rendah, yaitu 20%. Serious adverse event-nya pun paling rendah, hanya 2%. Tidak ada kematian, neuropati optik tidak ada kejadian, neuropati perifernya 24%. Itu juga sebenarnya masih relatif bisa ditolerir lah, 1:4 kan. Mielosupresinya 2% paling rendah, dan dikatakan bahwa interupsi dosis pun 13% relatif rendah. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa penelitian Conradi yang Genix tadi tahun 2022, dia simpulkan bahwa efikasi
linezolid dosis 600 miligram selama 24 minggu ya paling baik lah dengan keamanan atau safety yang paling baik itu di dosis 600 miligram 24 minggu. Nah, ada penelitian lain namanya Yang Hua dan kawan-kawan tahun 2022 diterbitkan juga di New England Journal sebagai original artikel. Penelitian ini dilakukan di multi negara, multi center ya, multi center 3 negara, Afrika Selatan lagi, Uzbekistan dan Belarus. Penelitian ini randomized open label non-inferiority trial, 4 arm penelitian dan salah satu arm, kenapa disebut non-inferiority trial? Berarti salah satu armnya adalah arm standar yang dipakai di negara tersebut. Arm lainnya itu arm Bepalem, Bepal C, C-nya itu maksudnya clofazimine, dan Bepal saja selama 6 bulan. Total sampelnya itu sekitar 552, jadi diperkirakan setiap arm ada 120 sampel. Dosis linezolid penelitian yang WA itu dosis 600 miligram, jadi sudah sesuai. Dikatakan bahwa favorable outcome Bepalem baik, yaitu 89%, mirip sama Conradi dan kawan-kawan 2022. Dan dikatakan bahwa Bepalem was both non-inferiority and superior to the accepted standard care. Jadi standard care-nya yang malah dianggap inferior saat ini. Karena standard care-nya itu favorable outcome-nya hanya 52%. Bagaimana dengan Bepal dan Bepal C, clofazimine 81% favorable outcome-nya. Nah, yang menarik adalah Bepal hanya 77%. Nah, bagaimana dengan efek samping Bepalem? Supaya dikatakan hanya minimal, itu hanya 19%. Adverse event grade 3-nya. Ini bagus sekali nih kesannya kalau Bepal ditambah apa namanya moxifloxacin jadi lebih better gitu. Nah, dari atas dasar penelitian-penelitian di atas lah pada tahun 2022 eh, diupdate sama WHO sekitar bulan Desember, misal 15 Desember, dan rekomendasi 1.1-nya dikatakan bahwa WHO menyarankan penggunaan 6 bulan treatment regimen dengan bedaquiline, kretomanid, linezolid, dan moxifloxacin atau kita singkat dengan Bepalem rather than 9 month atau longer 18 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya 9 bulan ataupun 18 bulan pengobatan regimen yang lama. Dan inilah jadi dari WHO ini nanti kita adopsi di Indonesia. Nah, ini adalah alur untuk penata laksanaan TB resisten obat di Indonesia. Atau ini alur alur TB secara garis besar dulu deh, bukan TB resisten obat. Pertama, kalau kita nemuin kasus dugaan ada kecurigaan TB, kita istilahkan dengan presumptif TB. Pasien tersebut tadi saya katakan bahwa muara pertamanya adalah pemeriksaan bakteriologis. Bakteriologis pertama yang kita pegang adalah bakteriologis dengan genotipik, yaitu tes cepat molekuler. Alatnya sebagian besar sudah disebar merata di seluruh Indonesia. Dan setelah ditunggu hasil tes cepat molekulernya itu misalnya keluar, didapatkan bahwa misal dahak lah, dahak kita periksakan tes cepat molekuler, ditunggu beberapa hari, keluar hasilnya MTB not detected. Bagaimana nih? Berarti apakah memang betul pasien ini bukan TB, atau pasien tersebut TB, tapi dengan kita harus tahu bahwa pemeriksaan punya nilai sensitivitas. Mungkin tidak sensitif saat itu. Jadi kata-katanya bukan penat MTB not detected, bukan berarti pasien tersebut tidak ada TB-nya. Tapi saya tulis di sini penata laksanaan yang sesuai. Kenapa? Karena bisa aja kita mengobati tuberkulosis biarpun tes cepat molekulernya negatif. Be careful di sana. Yang kedua yaitu MTB detected, rifampicin resistant not detected. Jadi kuman tuberkulosisnya, gen kuman tuberkulosisnya terdeteksi, tapi rifampicin resistennya tidak didapatkan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus lakukan uji kepekaan isoniazid untuk pasien dengan riwayat pengobatan TB sebelumnya. Nanti ada slide khusus untuk membahas ini. Nah, selanjutnya adalah MTB detected, rifampicin resistennya juga terdeteksi. Kalau ada kasus seperti ini, jadi ada pasien yang tegakkan berdasarkan hasil tes cepat molekuler, didapatkan hasil seperti ini, kita sebut dengan TB-RR, TB resistant rifampicin. Pasien seperti ini harus di-inform concern, kita langsung buat baseline, habis itu kita minta pasiennya untuk memeriksa dahaknya kembali untuk uji kepekaan obat secara genotipiknya bisa kultur,
dengan LPA second line. Ini ya, maksud saya teh ada di slide selanjutnya. Ini slide selanjutnya, LPA second line diperiksa lagi, dilakukan kultur dengan drug sensitivity test. Nah, kalau misalnya LPA second line-nya udah keluar hasil, dapatkan bahwa pasien ini masih sensitif terhadap fluoroquinolone, pasien dia bukan pre-XDR. Ya. Kita eh, kita sebut TBRR atau TBMDR saja, kita masukkan ke kriteria Bepalem. Nanti kriteria Bepalemnya apa nanti dijelaskan. Kalau misalnya didapatkan dia resisten fluoroquinolone dari hasil LPS second line-nya ini, dia kita sebut dengan TB pre-XDR. Nanti saran kita adalah ingin masukkan ke dalam kriteria Bepal. Kalau TB XDR gimana? Dia resisten terhadap fluoroquinolone atau dia resisten terhadap resisten terhadap salah satu lini pertama baik bedaquiline maupun linezolid. Nah, ini untuk definisi XDR yang terbaru tahun 2020, yaitu yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau pre-XDR dia resisten terhadap fluoroquinolone, kalau XDR dia resisten terhadap TB-MDR, resisten fluoroquinolone, dan resisten terhadap salah satu dari grup A. Grup A itu apa aja? Untuk saat ini ada levo, moxi, bedaquiline, dan linezolid. Untuk prinsip pengobatan TB resisten obat, itu ada 8 prinsip yang saya jelaskan di sini. Jadi semua pasien yang terkonfirmasi TB resisten rifampicin atau TB MDR harus dapat mengakses pengobatan secara cepat, standar, dan bermutu. Cepat itu berarti apa? Pengobatan TB harus dimulai 7 hari setelah didiagnosis, dan bila lebih dari 7 hari hasil LPA second line belum tersedia, pengobatan harusnya segera dimulai berdasarkan kriteria pasien. Terus berikutnya adalah obat tuberkulosisnya terstandar, yaitu obat tuberkulosis lini kedua dalam bentuk regimen atau panduan disesuaikan dengan hasil kepekaan obat kuman MTB-nya. Jadi, um, nah kondisi klinis dan sorry, panduan yang diberikan harus sesuai dengan hasil uji kepekaan kuman MTB, kondisi klinis, dan diputuskan oleh tim ahli klinis. Tim ahli klinisnya ini dibentuk berdasarkan surat keputusan. Jadi ya emang misalnya pasien ini diobati di rumah sakit di Jamangkulon, berarti rumah sakit umum Jamangkulon itu harus membuat SK penunjukan tim tuberkulosis, termasuk di dalamnya ada tim ahli klinis tuberkulosis. Jadi diputuskan oleh mereka. Nah, berikutnya, semua pasien TB resisten obat perlu menjalani pemeriksaan awal yang tadi saya katakan. Pemeriksaannya disebut baseline dan pemantauan dan dilakukan pemantauan selama pengobatan. Serta, jadi kalau bisa dilihat di atas, berarti 8 prinsipnya apa aja. Pasien pengobatan TB RO harus cepat diobati, karena katakanlah 7 hari setelah terdiagnosis. Obatnya terstandar ya, tidak obatnya terstandar dalam arti eh, jangan pakai mencrok-mencrok kasih obat yang sembarangan gitu. Dosisnya pun khusus dan high quality dalam arti bermutu tinggi ya, jelas obat-obat ini adalah obat-obat yang terbaru, termutakhir dengan kualitas terbaiknya, terus diberikan dalam bentuk panduan. Panduan teh gabungan beberapa komponen antibiotik, dan nggak boleh misalnya kamu nemuin pasien TB resisten obat cuma hanya dikasih dengan obat satu macam obat, itu jelas itu salah. Kita harus kasih paduan. Paduan itu gabungan berbagai macam obat, dan obatnya pun disebut dengan OAT lini kedua atau second line drugs. Diputuskan oleh tim ahli klinis yang sudah di SK-kan. Pasiennya harus di baseline, yaitu dibuat um, baseline itu di inform consent dulu, dijelasin. Habis itu kita periksa-periksa dulu, periksa fisik ulang, anamnesis ulang, habis itu pemeriksaan penunjang yang lumayan banyak. Habis itu kita monitoring selama pemberian obat. Nah, pada tahun 2022 ini, paduan pengobatan TB resisten obat mengalami perubahan. Di sini masih ditulis ada 3, panduan 6 bulan, panduan 9 bulan, dan panduan jangka panjang 18 sampai 24 bulan. Nah, kalau yang lama yang sebelum tahun 2023 kita mungkin hanya mengenal panduan 9 bulan dengan panduan jangka panjang atau individualized yang sudah dijelaskan. Nah, kalau panduan pengobatan 6 bulan ini yang paling baru yang saya akan jelaskan pada hari ini, itu panduan Bepalem, panduan Bepal, dan monoresistant isoniazid.
Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa sebelum mulai pengobatan TB resisten obat, pasiennya harus dilakukan informed consent. Informed consent-nya itu dalam arti dikomunikasikan bahwa ini adalah TB resisten obat. Habis itu pasiennya diedukasi mengenai penyakitnya dan apa rencana pemeriksaan, apa rencana pengobatan yang akan kita berikan. Dan habis itu setelah itu kita lakukan setelah info consent, pasien tanda tangan, pasien melakukan persiapan awal atau baseline. Persiapan awalnya apa aja? Pertama, pasiennya kita akan lakukan anamnesis. Anamnesis ulang, terutama ada kemungkinan alergi obat, komorbid, dan lain-lainnya. Pemeriksaan klinis ulang, dilakukan pengukuran antropometri yang lebih betul, lebih lengkap. Pemeriksaan mata, visus, pemeriksaan psikiatri, bila memang memungkinkan. Maksudnya pemeriksaan dahak. Jadi setelah pasiennya kan awalnya kan bisa tes cepat molekuler, ini disuruh minta kumpulin dahak lagi untuk pemeriksaan LPS second line dan uji kepekaan fenotipik, yaitu di kultur maksudnya. Habis itu pasiennya diambil darah ulang, di ronsen dan di EKG. Mungkin misalnya udah di ronsen ya nggak usah di ronsen ulang. EKG, habis itu pemeriksaan darah perifer, Sismek, habis itu pemeriksaan gula darah, GDP, GD2 PP, HbA1c, fungsi hati, SPP, SGPT, bilirubin, albumin, fungsi ginjal, urea kreatinin, asam urat, elektrolit, tes kehamilan, dan PSH bila tersedia. Ini adalah pemeriksaan penunjang yang paling komplitnya ya. Ini masih berdasarkan dari panduan juknis yang STR, short term regime. Selanjutnya adalah kriteria penetapan BPALM. Kriteria BPALM-nya itu pertama pasiennya adalah pasien TB RR atau pasien MDR, pasien dewasa dan remaja usia di atas 14 tahun tanpa memandang status HIV, pasien dengan TB paru terkonfirmasi atau TB ekstra paru kecuali TB yang melibatkan sistem saraf pernapasan, sistem syaraf pusat, osteoartikuler dan diseminata atau miliar. Jadi sebetulnya untuk kriteria BPALM ini semua pasien bisa, baik TB paru maupun TB ekstra paru, asal bukan ada keterlibatan ekstra paru yang berat seperti SSP, TB tulang lah, atau TB miliar atau TB diseminata. Dan ada syarat lain yang jelas karena kita mau memberikan panduan 4 macam obat, BPALM, berarti pasiennya nggak boleh tuh udah pernah dapatkan bedaquiline, pretomanid, linezolid maupun delamanid lebih dari 1 bulan. Bila mana pasien tersebut memiliki riwayat penggunaan obat-obat tersebut, berarti kita harus pastikan. Pastikannya dengan apa ya? Pastikan dengan pemeriksaan um, secara genotipik ataupun fenotipik bahwa dia tidak ada resisten terhadap obat-obatan tersebut. Dan berikutnya yang komponen terakhir, pasien tidak hamil dan tidak sedang menyusui. Jadi kalau begitu kriteria penetapan BPALM ini kriteria yang sangat-sangat longgar ya. Jadi kita kalau bisa kita katakan bahwa asal di atas 14 tahun, asal dia tidak ada keterlibatan TB yang berat, dan asal dia tidak pernah terpapar obat tersebut, dan tidak sedang menyusui atau tidak hamil, udah boleh. Jadi nggak repot. Nah, komponen panduan BPALM apa aja? Di sini komponennya bedaquilinnya dikasih, oh ya, sediaan bedaquilin itu 100 miligram. Untuk 2 minggu pertama dikasih 1 kali 4 tablet 400 miligram, diminum setiap hari, dilanjutkan dengan 200 miligram 3 kali per minggu. Jadi misalnya Senin, Rabu, Jumat, Senin lagi, dengan dosis setiap kali minum itu 200 miligram atau 2 tablet. Kalau Pretomanid sediaannya itu 200 miligram 1 kali 1, linezolid sediaannya 600 miligram 1 kali 1, dengan moxi sediaannya 400 miligram 1 kali 1. Kalau kita lihat di sini, apakah ada perubahan kalau misalnya berat badannya naik atau berat badan turun? Rupanya tidak. Jadi standardized untuk panduan BPALM itu benar-benar mudah karena hanya bentuknya seperti ini. Kita lihat di sini, ini adalah komponen obatnya. Berarti pill burden kalau misalnya 2 minggu pertama itu kurang lebih hanya dapat sekitar 7 tablet per hari. Ringan. Nah, kalau kapan durasi panduan BPALM diberikan, eh, hanya maksimal selama 6 bulan saja atau 20 minggu. Tidak dapat diperpanjang kecuali misalnya panduannya pindah ke panduan BPAL. Misalnya tiba-tiba ada resisten terhadap fluoroquinolone, dia bisa dikasih BPAL selama sampai 9 bulan. Ya, pada pasien yang pernah mangkir pengobatan lebih dari 7 hari dan memerlukan pemanjangan durasi,
Ya sebetulnya masih tetap boleh dilanjutkan dengan waktu nggak boleh lebih dari 8 bulan. Konversi konversi yang dipegang adalah konversi kultur sputum di sini. Kalau misalnya pasiennya baik konversinya di bulan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu durasi pengobatan Bepalem tidak berubah, yaitu tetap 26 minggu. Tapi kalau misalnya tidak ada konversi, biarkan hingga akhir pengobatan bulan ke-6, berarti dia dinyatakan gagal dari Bepalem dan harus dilanjutkan dengan panduan pengobatan TB resistant obat jangka panjang. Kalau untuk kriteria penetapan BEPAL, kalau bisa lihat di gambar di samping, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya kita dapatkan dari pemeriksaan TCM-nya MTB detected rifampicin resistant terdeteksi, jatuhnya kan TBRR, habis itu diperiksa dahak ulang, LPS second line, periksa kultur, misalnya mendapatkan MTB detected, tapi dinyatakan bahwa baik levo maupun moxifloxacin tidak efektif dari LPS second line atau dari kultur, berarti dinyatakan sebagai TB pre-XDR atau resistant fluoroquinolone. Nah, habis resistant fluoroquinolone tadi kan dijelasin apakah dia memenuhi kriteria BEPAL. Kriteria BEPAL itu sama sebetulnya dengan kriteria BEPALem. Cuman perbedaannya cuma di yang pertamanya itu, yaitu pasien dengan TB pre-XDR usia di atas 14 tahun tanpa memandang status HIV, dia bukan TB ekstra paru berat atau TB yang kita ketahui harus pengobatan jangka panjang seperti TB tulang, TB meningitis, atau TB disseminata miliar, dan tidak pernah terpapar obat-obat komponen sebelumnya, dan tidak sedang hamil maupun menyusui. Jadi gampang, gampang sekali untuk menegakkan kriteria Bepalem dan Bepal. Untuk panduannya sama seperti panduan Bepalem, cuman minus moxifloxacin gitu. Jadi tidak saya jelaskan kembali. Ini juga sama, obatnya sama tanpa moxifloxacin. Nah, bagaimana dengan durasi? Durasi Bepal itu sedikit berbeda, yaitu durasi minimalnya itu yang standarnya itu 26 minggu sebetulnya atau 6 bulan. Tapi pengobatannya bisa diperpanjang sampai 9 bulan, 39 minggu kalau waktu konversi kultur sputumnya lambat sekali baru konversi di bulan kelima atau bulan ke-6. Kalau misalnya tidak ada konversi biakan hingga akhir pengobatan bulan 9, itu baru dinyatakan gagal pengobatan. Jadi relaksasinya lebih panjang untuk Bepal ini. Nah, kita boleh nggak melakukan modifikasi atau prinsip panduan Bepalem ini? Sebetulnya eh, kita katakan bahwa sebaiknya jangan melakukan modifikasi. Tapi ya jelas, setiap paduan pasti ada klausul yang memperbolehkan kita untuk memodifikasi, ya kan? Nih, tadi sudah dijelaskan di penelitian Conradi maupun Yangwa bahwa paduan obat ditelan dengan, sorry, bukan di penelitian, bukan di penelitian ya. Ini di slide sebelumnya yang saya tampilkan grafik bahwa baik bedaquiline, pretomanid itu sebaiknya diminum bersamaan dengan makan. Itu di sini di prinsip panduan BEPAL juga gitu bahwa panduan obat ditelan dengan makanan setiap hari eh, dan sebaiknya diberikan dalam waktu yang sama juga, yaitu waktu misalnya minum pagi setiap pagi jam 6, ya besoknya jam 6 lagi. Nah ini prinsip kedua yaitu tidak boleh menghentikan bedaquiline dan pretomanid secara permanen selama pengobatan. Jika bedaquiline atau pretomanid perlu dihentikan secara permanen, maka pasien dinyatakan gagal pengobatan dan pasien akan mendapatkan panduan pengobatan jangka panjang. Jadi ingat, bedaquiline dan pretomanid nggak boleh dicopot secara permanen. Jadi kalaupun mau ya misalnya dia ada alergi ya misalnya terjadi sesuatu ya mungkin dia hanya off-nya pun juga nggak boleh lama-lama, nggak boleh sampai 2 minggu. Terus dosis obat tidak boleh dimodifikasi yang tadi saya jelaskan di 2 minggu pertama. Beda kuilin misalnya 400 miligram, mau kita turunin jadi 300 miligram nggak boleh. Ketomanid yang tadi sedianya 200 miligram turunin setengah tablet nggak boleh. Terus tidak direkomendasikan mengganti moxifloxacin dan menjadi levofloxacin. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman sekalian, dok saya moxinya lagi kosong, adanya levo, ya itu minta rongrong ke dinas bahwa ada pernyataan bahwa tidak direkomendasikan mengganti moxi dengan regimen yang lain, fluoroquinolone yang lain. Nah, ini ada klausul jika moxifloxacin perlu dihentikan, misalnya dia alergi terhadap moxifloxacin, berarti panduan Bepalem dicopot jadi Bepal.
Jadi dilanjutkan sebagai panduan BEPAL. Masih boleh nih, ini klausul modifikasi kan. Nah, jika resistensi terhadap bedaquiline, linezolid, dan pretomanid terkonfirmasi selama dalam pengobatan, maka pasien langsung dinyatakan gagal pengobatan. Ya iyalah, kita tahu ada satu komponen yang resisten, masa tetap kita lakukan lanjutan dengan panduan tersebut, kan enggak. Nah, yang tadi saya katakan, penghentian semua komponen bepalam tidak boleh lebih dari 14 hari secara berturut-turut maupun tidak. Nah, ini prinsip lainnya yaitu em, ini ada kata-kata 9 minggu pertama tidak boleh menghentikan linea solid dalam 9 minggu pertama. Bila mana itu terjadi, di mana linea solid harus dihentikan, maka panduan Bepalem harus di stop, dinyatakan gagal, selanjutnya diobati dengan panduan jangka panjang. Klausul lain dikatakan bahwa kalau lebih dari 9 minggu, boleh loh dosis linezolid itu diturunin atau dilakukan penghentian sementara. Ini kalau terjadi efek samping dan lain-lainnya ya, bukan berarti udah dosisnya kita turunin secara sembarangan, tidak boleh sama sekali. Jika penurunan dosis dan penghentian sementara linezolid boleh dilakukan kalau pengobatan linezolid sudah masuk minimal 9 minggu. Dan penurunan dosis linezolid menjadi dari 600 mg menjadi 300 mg bila terjadi neuropati perifer derajat 1 sampai 2 maupun mielosupresi. Dan dosis 300 mg ini dapat diberikan sampai akhir pengobatan. Dan penghentian sementara linezolid tidak boleh lebih dari 14 hari. Mirip kata-katanya kata slide sebelum ini. Dan penghentian permanen linezolid bagaimana? Hanya diperbolehkan bila untuk pasien yang mengalami efek samping serius dan linezolid telah diberikan minimal 9 minggu. Em, dengan bila linezolid perlu dihentikan di akhir masa pengobatan dengan sisa durasi pengobatan tidak lebih 8 minggu, panduan BPL dapat diselesaikan tanpa obat linezolid. Ya, kebayang. Nah, apabila pasien telah mendapatkan pengobatan TB resisten obat dengan panduan mengandung bedaquiline atau linezolid selama lebih dari 4 minggu atau 1 bulan, maka bukti kepekaan terhadap bedaquiline maupun linezolid perlu diperlukan agar pasien dapat tetap diberikan panduan BPAL. Apabila hasil uji kepekaan menunjukkan kepekaan terhadap bedaquiline dan linezolid dan tidak ada bukti intoleransi terhadap bedaquiline maupun linezolid, pasien dapat diberikan panduan BPALM atau BPAL. Bedaquiline harus diberikan selama pengobatan penuh, yaitu yakni 6 sampai 9 bulan. Penggunaan bedaquiline sebelumnya tidak mengubah durasi penggunaan bedaquiline pada panduan Bepal maupun Bepalem. Penggunaan bedaquiline sebelumnya hanya untuk menyesuaikan dosis awal bedaquiline. Ada di tabel khusus, tidak saya jelaskan di sini. Apabila pasien telah menggunakan bedaquiline atau linezolid lebih dari 4 minggu dan sedang menunggu hasil uji kepekaan obat, pengobatan pasien tersebut tergantung dari kondisi klinis. Apabila kondisi klinis pasien baik, dan karenanya pasien dapat menunggu hasil uji kepekaan obat, hentikan pengobatan sementara dan tunggu sampai ada hasil uji. Apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk menunggu hasil uji pengobatan, maka pasien langsung dikasih panduan jangka panjang. Nah, ini ada yang lain ya. Jadi tadi kan panduan BEPALM, panduan BEPAL. Nah, ini yang tadi yang saya katakan saya tunda memang. Kenapa? Karena ini adalah monoresisten isoniazid. Jadi pemeriksaan dengan tes cepat molekuler, habis itu didapatkan MTB detected, tapi rifampicin resistennya tidak deteksi. Kalau di sini lihat di cabang di atas itu, kalau tanpa riwayat pengobatan sebelumnya alias TB kasus baru, berarti dia akan diobati dengan OAT lini pertama seperti rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol dengan fixed dose combination atau obat kombinasi dosis tetap KDT. Tapi kalau misalnya pasien ada riwayat pengobatan sebelumnya, contohnya pasien relapse, pasien gagal pengobatan, itu seyogyanya harus diperiksa LPL ini pertama atau uji kepekaan isoniazid. Nah, ini LPL ini pertama ini ditunggu hasilnya. Kalau misalnya dia masih sensitif terhadap isoniazid, dia diobati dengan obat OAT ini pertama lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia didapatkan isoniazid resisten, dia harus dilakukan uji kepekaan fluoroquinolone, bisa dengan LPS second line atau dengan tes cepat molekuler XDR. Nah, kalau misalnya dengan INH resisten terdeteksi, dia mungkin dikatakan dengan TB monoresistant isoniazid. Pengobatannya bagaimana? Kalau pasien dengan monoresistant isoniazid, pengobatannya 6R
dalam kurung H, ZE ditambah dengan levofloxacin. Ya, jadi obatnya ini adalah panduannya tetap pengobatannya dengan 6 bulan, dapat diberikan dengan bentuk KDT 4 obat ditambah levofloxacin selama 6 bulan. Apabila vaskesnya tersebut menyediakan obat lepasan, sediaan lepasan, pasien dapat diberikan panduan pengobatan tanpa isoniazid dengan rifampicin, pyrazinamide, ini bukan bukan X ya, Z ya, RZE levofloxacin selama 6 bulan. Dan pasien TB monoresisten ini, eh, monoresisten isoniazid ini dapat terlaksana di Fasiankes, baik di rumah sakit maupun puskesmas, oleh dokter umum terlatih maupun dokter spesialis terkait. Terus semua obat TB harus ditelan setiap hari dengan pengawasan PMO yang didapatkan dari keluarga yang tunjuk sebagai PMO. Rumah sakit maupun puskesmas dapat membekali obat 2 minggu pertama untuk 1 bulan pertama. Selanjutnya obat dapat dibekali setiap bulan. Pemantauan bakteriologis mengikuti jadwal TB sensitif obat. Dan bila pasien tersebut tidak konversi, ya, berarti dia harus diperiksa secepat molekuler ulang. Ini komponen paduan monoresisten isoniazid. Ini adalah fixed dose combination yang kita pahami. Ini levofloxacin. Ingat bahwa levofloxacin ada sediaan yang 400 mg bisa disesuaikan. Nah, ini untuk alur selanjutnya, kalau misalnya, tadi kan udah dijelaskan mengenai panduan Bepalem, panduan Bepal. Kalau tidak memenuhi kriteria bagaimana? Bila tidak memenuhi kriteria Bepalem, misalnya pasiennya tersebut eh, tidak memenuhi, misalnya dia ada riwayat pengobatan beda kuilin dan lain-lain. Kita lihat aja di sini. Ya, cek kriteria panduan pengobatan 9 bulan. Kalau memenuhi bisa pakai panduan 9 bulan. Kalau tidak memenuhi panduan pengobatan jangka panjang. Ini tidak saya jelaskan saat ini ya. Kenapa? Karena panduan 9 bulan dan panduan pengobatan jangka panjang ini pernah saya bahas di presentasi sebelumnya. Untuk pre-XDR juga sama, kalau dia tidak memenuhi panduan BEPAL, contohnya misalnya pada uh, pasien pre-XDR tapi hamil. Kan tadi kan hamil nggak boleh. Bila tidak memenuhi kriteria, berarti dia harus masuk panduan jangka panjang. Selanjutnya, monitoring. Monitoring pengobatan TB resisten obat, ini selain monitoring juga ada yang tabel yang awal-awal ini kan baseline. Jadi apa aja yang dimonitoring? Ya, monitoring itu terdiri dari 3 hal yang harus dimonitor, pertama monitoring klinis, monitoring mikrobiologi, dan penunjang lainnya seperti laboratorium, ronsen, dan EKG. Nah, kalau bisa dilihat di sini, eh, monitoring pertama dilakukan pada 2 minggu pertama, habis itu selanjutnya pada setiap bulan, akhir pengobatan, dan pasca pengobatan. Bisa dilihat ini adalah pemeriksaan klinis ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, konseling psikososial, terus pasiennya diukur berat badannya, di screening neuropati, screening fungsi penglihatan, pemantauan efek samping itu dilakukan secara berkala. Pemeriksaan mikrobiologi pasien diminta dahak pada awal, habis itu setiap bulan periksa dahak lagi, dahaknya diperiksa BTA-nya, diperiksa biakan. Nah, untuk pemeriksaan uji kepekaan hanya dilakukan kalau misalnya BTA-nya masih positif atau kulturnya masih positif. Untuk pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan EKG bisa dilihat di sini. Yang diperiksa secara berkala yaitu Sysmex, habis itu fungsi hati, EKG, dan ronsen hanya diperiksa pada akhir pengobatan sama awal pengobatan saja. Habis itu bisa dilihat di sini ini ada 2 contoh kasus yang bisa diangkat. Pasien TB resisten obat yang gambar sebelah yang pakai tos TB itu dia berobat secara rutin dan saat ini dia pengobatan kalau nggak salah ini tahun 2017 dia pengobatan bulan ke 12 atau bulan ke 13. Dan kenapa nggak pakai masker? Pernah ada yang nanya, kenapa nggak pakai masker? Karena pasiennya udah konversi dan belum era COVID, jadi belum pakai masker. Nah, kalau yang sebelahnya gimana? Ya, ini ada pasien TBRO yang lagi duduk nyender itu, dan dia mangkir ya, alias tidak datang berobat. Kenapa? Kenapa nggak berobat? Ya, karena tidak ada biaya transport. Zaman dulu kan tidak ada biaya transport. Nah, jadi ini ada 2 contoh monitoring ya, ada satu pasien yang datang secara rutin, ada pasien yang mangkir. Pesan yang bisa dibawa pulang ya, tujuan yang tadi saya jelaskan, tujuan saya presentasi hari ini adalah teman-teman sekalian, baik maupun saya maupun narasumber,
memahami apa yang dimaksud dengan TB resisten obat. Dan kita tahu bahwa pengobatan TB resisten obat juga mengalami perkembangan. Ada yang paling baru yaitu panduan Bepalem, Bepal, dan panduan monoresistan isoniazid. Jadi kemajuan teknologi untuk em, baik diagnostik dengan adanya tes cepat molekuler, adanya LPS second line. Nanti di masa depan ada TB, TCM Ultra, ada TCM dengan XDR. Itu makin lebih advance lagi untuk diagnostik, dan tata laksana TB juga tadi saya lihat ada yang eh, tabel kan ya. Jadi di tahun berapa mulai penemuan obat-obat baru sampai ada obat-obat modern seperti bedaquiline, retomanid, moxifloxacin, dan fluoroquinolone lainnya. Dan tadi ada penelitian Bepal maupun Bepalem yang sudah saya jelaskan, keluaran yang sangat baik. Dengan yang penelitian Bepalem yang WA itu dengan SO yang minimal hanya 19%, bayangkan. Dan WHO mengeluarkan apa namanya update update consolidate update modul 4 itu di tahun 2022 akhir bulan Desember, dan diadopsi oleh Indonesia secepatnya sehingga alur diagnostik dan tata laksana TB di Indonesia diupdate juga di tahun 2023. Jadi setiap tahun terus mengalami perubahan-perubahan dan kita harus terus mengupdate-nya gitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Prinsip pengobatan TBRO tadi saya sudah jelaskan ada 8 topik. Hasilnya cepat, standar, termonitor, second line, dan lain-lainnya ya. Dan panduan pengobatan TBRO menyesuaikan WHO. Tadi ada panduan 6 bulan, panduan 9 bulan, panduan jangka panjang. Panduan 6 bulannya ada Bepalem, Bepal. Habis itu ada panduan monoresisten isoniazid. Sebelum menginisiasi, kita harus lakukan informasi dulu ke pasien dan lakukan baseline. Dan kriteria penetapan pasien TBRO sekarang lebih mudah. Tadi saya jelaskan bahwa kriteria Bepalem itu sederhana sekali ya. Cuman TBRR atau TBMDR, terus habis itu tidak ada ekstra paru yang berat atau TB paru yang berat, TB miliar maksudnya, dan tidak ada paparan pengobatan dengan Bepalem sebelumnya, dan tidak sedang hamil dan tidak menyusui. Itu sederhana sekali. Komponen panduan TBRO modern dan seperti yang tadi Bepal maupun Bepalem lebih sedikit komponennya, cuma dikasih empat 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 antibiotik gitu. Padahal kalau kita ingat-ingat dulu kata-katanya aja, untuk panduan jangka panjang itu dikasih 5 antibiotik gitu. Sekarang 4. Dan durasi pengobatannya pendek sekali, itu 6 bulan. 6 bulan kan mirip kayak pengobatan TB sensitif obat gitu. Dan ingat tidak boleh memodifikasi secara sembarangan. Panduan panduan ini panduan yang sangat standardized. Nggak boleh, oh ini kita copot begitu aja, kita lepas, kita hentikan. Nggak boleh. Harus sesuai dengan konsultasi tim ahli klinis. Pasien juga dimonitoring sampai selesai, dengan pasca pengobatan pun harus tetap dimonitoring. Terima kasih atas atensinya. Gambar di atas adalah um, RSIS adalah rumah sakit, salah satu rumah sakit terpilih untuk operasional research Bepal nasional. Dan ini adalah audit klinis on-site visit dari Dr. Thomas dari Rumah Sakit Karyadi. Adapun kesalahan, keliruan, sejatinya adalah proses pembelajaran. Terima kasih atas atensinya.